Shalom, kita akan memulai Sunday service kita. Kita angkat hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena bisa berkumpul dalam ibadah kami yang luar biasa ini, Tuhan. Berkati agar kami dapat mengikutinya dari awal dan sampai berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sembahyang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bentar. Oke. Kenapa hari ini disebut malam Paskah, malam Passover? Karena Wi-Fi is out. Di Lukas 23 ayat bentar. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia pergi ke Getsemani, dia makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, ternyata Paskah ini adalah peristiwa di mana orang Israel pun pernah melakukannya, yang akan kita bahas nanti. Oke. Semua bersuka cita, katakan amin. Kita buka di Lukas pasal 22. Ya, Lukas pasal 22 ayat, judul kita hari ini adalah That is my God. Inilah Tuhanku. Wow.
Bentar. Ya, aku sangat rindu. Ayat berapa ini? Lukas 22. Bentar. Ayat 15. Firman Tuhan bilang ini, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan aku sebelum aku menderita. 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan. Dikatakan aku rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Makanya hari ini kita beri judul ibadah ini adalah Passover Night. Karena peristiwa paling penting sebelum Getsemani adalah Passover, makan Paskah. Nah, ternyata makan Paskah ini sudah pernah dilakukan orang Yahudi. Dan ini adalah peristiwa penting dalam orang adat istiadat orang Yahudi. Kenapa? Kita buka ayatnya. Pas sebentar sebelum kita bahas tentang makan Paskah, kita buka dulu dalam Lukas pasal 22. Ya. Nah ini dia. Ketika dia di Taman Getsemani. Oke. Ayat yang ke-39. Ayat 39 sampai 42. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Stop. Dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita bisa nggak jatuh dalam pencobaan? Bisa. Bahkan orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus pun bisa jatuh ke dalam penderitaan. Oke, perhatikan apa yang dimaksud dengan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Nah, ini yang kita pelajari. Kita buka dalam versi lain. Di firman Allah yang itu berkata, berdoalah kepada Allah agar kalian tidak ditaklukkan oleh cobaan. Artinya pray supaya mungkin cobaan ada, betul, ditaklukkan. Itu adalah si berani. Itu mengandung arti begini: dilalukan, dilewatkan dari sakit penyakit, dilewatkan dari kutuk, dilewatkan dari kemiskinan, dilewatkan dari dosa. Hanya dilewatkan. Bahkan satu kali yang kita tadi baca, Yesus pun minta Pesah, Yesus pun minta Paskah, Yesus pun minta Passover, dilewatkan. Kalau boleh kawan ini lu daripadaku, tapi dia ingat, bukan what did he say, but what did his father say. Apa yang bapaknya bilang. Karena hidup ini bukan tergantung dari sikap, bukan tergantung dari kelemahan, bukan tergantung dari kehendak, bukan tergantung dari perasaan. What did he say? Apa yang dia bilang? Katakan, kasih tepuk tangan. Next, Pesah ini juga berarti apa? Seperti malaikat mau tadi dibilang lewat. Jadi tiap ada darah, malaikat mau lihat, oh ada darah, pergi, numpang lewat. Seperti kita lewat di rumah. Ya, kita lewat apa? Cuman numpang lewat.
Sama malaikat maut ketika lihat ada darah, mau orang jahat mau orang baik lewat. Tapi yang ada darah, sorry ya. Seperti tadi, darah ini menggambarkan pengorbanan. Banyak orang di luar sana bilang, kok lu sama-samakan Tuhan dengan anak domba sih? Kok lu sama-samakan Tuhan seperti hewan? Bukan menyamakan. Ini ayat Alkitab yang katakan apa? Anak domba itu berarti apa? Anak domba itu setiap tahun, ya, setahun sekali dia dibawa ke imam bakar korban, dibakar, darahnya keluar. Nah, itu yang disebut dengan pesta dilakukan. Maka kita Low bat, percaya please charge your darah phone. itu juga di tiang pintu, tiang kanan tiang kiri itu menggambarkan salib, dan darah yang ada di salib itu menghapus semua dosamu dan dosaku. Katakan amin. Ayat yang selanjutnya kita buka, kita cepat aja. Di Galatia pasal 5. Ya, ini setelah kita dilewatkan, setelah kita dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang mau dibahas di sini, adalah tentang that is my God. Yahweh is our Savior. God is our Savior. Berkata dia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Kita mungkin secara nggak sadar bilang, gue nggak ada bunuh dia kok, gue nggak ada mukul dia kok, gue nggak ada gini dia. Mungkin kamu berpikir, oh saya nggak ada bunuh, tapi mungkin kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ada 3 hal. Yang pertama, merdeka. Ya, sekali lagi, merdeka secara otoritas bukan berarti merdeka dalam tindakan di dalam dosa. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita menyadari bahwa ketika kita dikasihi, 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukti dia mengasihi kita adalah pesah, kita dilakukan, kita dilewatkan dari sakit, penyakit, dan kelemahan. Yang kedua, kita bisa pelajari di Efesus pasal yang kedua, ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, katakan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata pekerjaan baik ini mengandung 2 arti. Dalam bahasa Yunani, pekerjaan baik ini bisa berarti ergon agathos, bisa berarti kesempatan yang menguntungkan. Kamu bisa apapun, itu yang disebut dengan talent. Tapi bisa juga berarti dengan good word, apa yang kamu bisa lakukan untuk orang lain. Bisa apa yang menguntungkan diri sendiri, tapi juga bisa apa yang menguntungkan orang lain. Katakan, dikatakan karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita diciptakan kembali di dalam salib. Ya, itu terjadi pertukaran 2 arah.
kita yang tadinya dikutuk, kita yang tadinya binasa harusnya, tapi salib tukar. Kata salib itu dalam bahasa Inggris cross. Cross itu artinya menyeberang. Yesus yang tadinya di sini dalam posisi righteousness, dalam posisi yang tepat, dipindah nyeberang. Kita yang di sini dalam posisi tidak berdosa, dan Yesus dalam posisi menanggung dosa, menanggung kutuk, menanggung sakit penyakit, supaya kita mengalami Passover, Paskah, katakan amin. Jadi salib itu cross itu menyeberang, tidak akan terjadi karena dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh Allah. Oke, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan kembali. Alkitab berkata, kamu tidak bisa melihat kerajaan Tuhan, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh ini berbicara baptisan, dicemplungin. Roh itu berarti Roh Kudus. Artinya diciptakan dari air, diangkat, itu menggambarkan ketika dia bangkit, yang 3 hari lagi kita akan bahas. Ketika dia bangkit, dia bangkit dari antara orang mati, kembali lagi ke bumi, tapi bukan dalam tubuh yang manusia, tapi dalam tubuh kemuliaan. Oke, ngerti? Jadi ketika dia bangkit gini. Mungkin yang nggak ngerti kenapa kata baptisan itu artinya baptiso, yang artinya dicemplungkan. Karena kalau dicemplungkan itu seperti gini. Anggaplah ini kita. Setelah dicemplungkan, naik lagi. Itu artinya baptisan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu artinya untuk melakukan pekerjaan baik, bisa menguntungkan diri sendiri, tapi juga kadang kita bisa juga menguntungkan orang lain. Jadi simbiosis mutualisme yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum kita tahu yang namanya pekerjaan baik, sebelum kita tahu yang namanya ibadah, sebelum kita tahu yang namanya berbuat baik, sebelum kita tahu dunia ini. Ketika Adam pertama kali membuka matanya, semua sudah disiapkan. Makanya ada lagu bilang, dari semula tak kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rancangan indah tak kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak kau baik, kau jadikan hidupku berarti. Jadi udah dipersiapkan, nggak perlu kita nyari ya. Dan pekerjaan baik ini bukan untuk diselamatkan, karena keselamatan hanya terjadi di atas kayu salib. Yang ketiga, that is my God. Ya, ketika kita sudah diselamatkan, Yohanes 3, kita buka ayat 16, 17, 18, 19. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sama-sama supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam manusia, ke
dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah sadari posisimu yang sudah diselamatkan. Ketika kamu sudah sadar, kita percaya, maka bertindak. Itu dia, safe to be safe, melayani untuk bertindak. Safe to be something, to do something. Melayani bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk kepentingan banyak orang. Karena dunia makin lama bukan makin baik. Setuju? Dunia makin lama makin jatuh ke dalam namanya kebobrokan. Tapi yang dikatakan apa? Sebab barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian. Kita mengatakan, bukan dengan barang fana engkau menembus hidup kami, dengan darahmu yang mahal, tiada noda dan celah. Kami telah mati dan kami mau tinggalkan penderitaan dan jalan hidup kami yang membuat kami terpisah dari Allah. Angkat pujian seperti yang kau ingin. Oh Yesus, mari sembah Dia. Mari sadari bahwa pengorbanan yang begitu mulia. Kita mau katakan, jadilah pada kami Tuhan seperti yang Engkau ingini. Jadilah pada kami seperti apa yang seperti apa yang Tuhan ingini, bukan dari kata orang. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah jadi kehendakmu, tapi jadilah kehendakmu pada kami. Dan doa Bapa kami mengajar kita, jadilah kehendakmu di surga. Mari sembah Dia, sembah Dia. Masuk dalam kesadaran bahwa kita disayang sama Tuhan. Masuk dalam kesadaran bahwa kita telah mengalami Passover, Paskah. Paskah sejatinya bukan tentang telur dan tentang kelinci. Paskah sejatinya bukan tentang perayaan. Paskah sejatinya bukan tentang peristiwa setahun sekali. Paskah adalah mengenai di mana kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Jadi sama seperti manusia, hanya tidak berdosa. Amin. Kami mau Tuhan jadilah pada kami menurut keinginan. Kami mau jadi pada kami seperti yang Kau ingin. Karena kami telah mati, kami tinggalkan darah hidup kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh tanah-Mu. Katakan, kami telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu
sembahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari sembah Dia. Bukan dengan barang fana Tuhan, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Oh segenap kasih, segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Kami mau Engkau menjadikan kami indah seperti yang kau ingini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau boleh kawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi. Kami mengingat doa Bapa kami yang berkata, jadilah pada kami, jadilah kehendak. Sungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kami mau katakan itu di hadapan Tuhan. Kami mau mengingat pengorbananmu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku telah mati. Oh Yesus, Yesus. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Amin, amin. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kasih tepuk tangan yang mulia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di dalam pemerintahan presiden kami yang baru, Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dengan tangannya, dibuat berhasil demi kepentingan bangsa ini. Kami berdoa pada hari ini Bapa, dengan kuasa darah-Mu yang kudus, hari ini yang sakit disembuhkan, hari ini yang mengalami kelemahan tubuh mereka dijamah oleh Bapa di sorga, hari ini yang lagi kesulitan ekonomi, Passover, Paskah terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Passover night atau malam Paskah.